Halo teman-teman, aku baru jalan jauh banget, sekitar 10 kilo, tapi jalan cepat ya. Jadi aku hari ini tiba-tiba ingat, aku tuh udah berjanji buat membagikan konten tentang lupa namanya, agen pekerjaan di negara Finlandia ini. Nah, aku tuh kayak yang sudah berkali-kali, hampir lebih dari 5 kali, aku tuh kayak yang daftar gitu di agen-agen ini. Makanya aku ngerti, bukan berarti aku yang paling bener ya, tapi kayak yang daftar di agen itu di Finlandia kayak penting banget, kayak yang kita nggak boleh main-main gitu loh. Jadi apa saja agen yang ada di Finlandia, dan ada nggak sih yang bisa nganterin dari Indonesia ke Finlandia? Nggak ada jawaban lain, nggak ada jawaban mulu-mulu. Jawabannya cuma satu, tidak ada. Jadi aku pas membagikan ini sama temanku yang dari negara lain, dia juga sama pertanyaannya. Ada nggak yang mengantar dari negara dia terus dapat kerjaan di negara Finlandia? Aku juga setelah bertanya-tanya ke kedutaan negara dia, itu juga nggak ada. Jadi memang tidak ada. Gini loh teman-teman, jadi kalau di negara Finlandia tuh kita saingannya tuh banyak, dan rata-rata saingannya itu kayak yang dari negara-negara mantan Uni Soviet dulu. Jadi dulu ada negara yang termasuk dari negara-negara Uni Soviet. Nah dari situ kayak yang keadaan ekonominya kurang bagus kan, dan akhirnya banyak yang ke Finlandia. Tapi mereka juga istilahnya punya skill gitulah, bagus. Jadi saingannya memang banyak, aku udah bilang ya, saingannya udah banyak di Finlandia. Jadi Finlandia tuh kayak nggak perlu ambil pekerja dari negara lain, kecuali di kasus-kasus yang spesial banget, dan biasanya nggak makan waktu lama. Jadi misalnya ada beneran nih orang yang kayak kerja di konstruksi gitu kan, di konstruksi kayak gini nih, dekat apartemenku lagi ada pembangunan kan kalau di tempat konstruksi itu ada yang namanya kontraktor. Nah ternyata tuh ya, untuk mendapatkan pekerja yang lebih murah, mereka itu mencari pekerja dari subkontraktor yang lain yang ada misalnya di negara Polandia misalnya. Tapi itu pun cuman 3 bulan teman-teman, udah istilahnya tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa kita mengandalkan. Nah kita nggak bisa mengandalkan dari pekerjaan itu gitu loh, karena ya memang cuma 3 bulan. Jadi memang saking mahalnya tenaga kerja di Finlandia, ada yang bilang, oh iya nanti aku kirim ke Finlandia atau jaga makam atau gini. Jangan percaya, faktanya sampai detik ini nggak ada, aku nggak pernah ketemu teman-teman. Komunitas orang Indonesia itu kan juga cuma sedikit kan, cuman kurang dari 600 orang di seluruh Finlandia nih. Jadi kadang-kadang kita tuh udah kayak kenal satu sama lain gitu. Dan kalau ada yang bisa nganterin dari dingin dari Finlandia, dari negara Indonesia ke negara Finlandia, pasti udah banyak yang tahu, pasti itu. Karena ya
karena pasti dong kita kasih tahu saudara-saudara kita di Indonesia kalau ada gitu loh, kan logika aja. Siapapun, apalagi gajinya tinggi banget kan di sini. Jadi aku pertama, aku rekap ya. Pertama aku ngerti dan aku daftar ke banyak agen di Finlandia. Itu ada 5 kalau enggak 6. Aku udah sign kontrak dan sebagainya. Tapi yang bener-bener, nah ini yang aku mau jelasin. Tapi ada kan agen-agen itu saking banyaknya di Finlandia itu kayak ada yang nanti terus bisa jalan gitu loh, bisa bener-bener it works dan dapat kerjaan, ngasihin kerjaan ke orang-orang. Tapi ada juga yang it doesn't work gitu loh, nggak ada orang yang dapetin kerjaan dari dia. Akhirnya kan dia bangkrut juga karena dia nggak dapet bisnis. Akhirnya ada juga yang bangkrut. Akhirnya jadi sekarang ini aku mau bagikan nama agen di Finlandia yang setauku bener-bener kayak yang aktif gitu, dan dia beneran ada, dan aku bertemu dengan orang-orang yang kerja di sana. Aku berani rekomendasikan cuman 2, karena aku bener-bener ketemu sama orang yang bekerja dari agen itu gitu loh. Jadi nanti aku akan taruh juga linknya ya. Nah, link itu apa sih? Tautan dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu. Terus kayak yang nanti kalau teman-teman sudah membuka si tautan ini, jangan kaget kalau ternyata tautannya berbahasa Finlandia. Ya karena kan kita hidup di Finlandia, nggak tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi yang kamu cari itu tentu saja adalah agen yang ada di Finlandia, bukan agen yang ada di Indonesia, teman-teman. Apa namanya, biasanya sih teman-temanku atau kenalan yang udah aku kasih tahu linknya itu langsung berhenti karena ngertinya ya, oh no, kok bahasa Finlandia sih, mereka kan nggak ngerti. Lah yo piye, keluar deh Jawanya. Lah yo piye rek, aku kan tinggalnya di Finlandia, aku ya dapat kerjaannya ya dari agen yang notabene adalah agen Finlandia. Gitu. Jadi aku kasih tahu ya, yang pertama itu, dan kayaknya dia tuh terkenal deh. Namanya itu Barona. Biasa cara pengetikannya Barona. Jadi kayak yang di tautannya dia namanya Barona.fi atau Barona.fi ya. FI-nya itu berarti ya tentu saja Finland gitu, Finlandia. Terus yang kedua itu namanya Staff Point. Jadi STAFFPOINT. Nah, nama alamatnya ya tetap staffpoint.fi atau staffpoint.fi ya. Sekali lagi FI-nya itu Finlandia. Jadi itu benar-benar agen gitu, teman-teman. Jadi istilahnya kalau aku bilang sih ya, agen-agen ini tuh bagus karena mereka itu ikut peraturan yang dikasih sama pemerintah Finlandia. Jadi let's say misalnya nih ya, orang digaji sekian, itu juga beneran gajinya sekian. Terus istirahatnya dihitung, jadi mereka tuh ikut kan. Kalau di negara Finlandia itu kan diatur gitu, liburannya kayak gimana, terus istirahatnya, let's say kerja dalam waktu antara 8 sampai 10 jam tuh seseorang berhak untuk dapat istirahat 15 menit lah, kira-kira segitu. Itu juga diatur dan biasanya si agen ini
kayak mempedulikan hal-hal kayak gitu. Terus berikutnya masalah gaji. Nah, masalah gaji itu mereka ikut dan nurut apa ketentuan dari pemerintah juga ya. Itu sangat penting. Kayak perusahaan biasa atau perusahaan yang perusahaan besar yang direkomendasikan oleh agen. Nah, si agen ini karena mereka membawa nama besar agen mereka, si perusahaan besar ini kayak nggak berani main-main gitu loh. Jadi mereka taat dengan hukum. Let's say dalam 4 hari seseorang itu kerja lebih dari 16 jam. Jadi di antara jam-jam ini dia harus dikasih istirahat. Nah, it works gitu loh. Jadi kalau di agen-agen ini it works. Nggak kayak di perusahaan kecil di mana kamu kayak harus kerja dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Besoknya harus gitu lagi jam 6 pagi sampai 7 malam. Itu kan bahasa Jawanya keluar. Itu nggak manusiawi gitu loh. Bisa dibilang nggak manusiawi. Memang sih seseorang kadang kuat ya, tapi itu nggak manusiawi. Nah, jadi kayak hal-hal seperti itulah kenapa hari ini aku bikin konten tentang agen. Karena kalau menurutku, karena aku sendiri memang ikut agen ya, jadi menurutku lebih baik buat orang-orang kayak kita yang datang dari negara lain dan kerja di negara seperti Finlandia, di mana kita nggak bener-bener yang 100% atau 1000% paham bener setiap lekuk-lekuk ketentuan dan hukumnya, kan di mana aja sama ya, bisa dibelokkan gitu kan. Jadi menurutku ikut agen itu bagus. Sebelum aku mengakhiri, aku sekali lagi mengingatkan teman-teman ke himbauan dari KBRI untuk tetap waspada kalau ada yang membagikan atau menjanjikan kerjasama atau pekerjaan di negara seperti Finlandia ini. Tolong hati-hati, cek. Jadi caranya ngecek itu kirim email ke KBRI. Permisi Pak, permisi Bu, apa benar ada pekerjaan dan agen X ini sanggup mengantarkan saya dari Nusa Tenggara Barat ke negara Finlandia gitu. Nah, kayak gitu tuh ditanyakan. Jadi ini sangat penting ya. Jadi aku kan udah kasih lihat emailnya KBRI di Helsinki. Jadi ibu kotanya Finlandia itu Helsinki, teman-teman. Dan kita tuh punya kayak ibu bapak di sini, dan beliau ini yang bertugas memang mengayomi kita, memberikan perlindungan gitu. Jangan sampai kita ditipu orang gitu loh. Oke, jadi teman-teman, aku menghargai banget dan aku suka kalau banyak yang ingin cari kerjaan, ya kan? Tapi ya itu harus waspada, harus hati-hati, karena tidak semua orang itu baik hati. Banyak, apalagi di masa pandemi, orang yang ingin mencari keuntungan semata gitu ya. Jadi itu saja sharingku untuk hari ini. Makasih dan moi dari Finlandia dan aku YouTube channel. Moi.